Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Seorang pria bernama Liang Li berjuang selama 20 tahun mengumpulkan uang untuk mencari dana membeli cincin berlian. Saat masih duduk di bangku sekolah, warga kota Fuyang ini menyatakan perasaan pada teman sekelasnya. Ia mengatakan akan menabung untuk melamar gadis itu ketika dewasa. Liang sendiri adalah anak dari keluarga sederhana dan ketika menyatakan impiannya ini, Liang Li masih berusia 9 tahun. Tanpa diketahui banyak orang, Liang ternyata selalu menyisihkan uang recehnya. Setelah 2 dekade, terkumpul uang koin seberat 150 kg senilai 10.000 yuan atau setara 21,7 juta rupiah. Pekan lalu, aksi Liang menyerahkan koin-koin ini ke sebuah toko perhiasan dan menukarnya dengan cincin berlian memicu kehebohan di seantero negeri Panda. Setelah berhasil mendapatkan cincin impiannya, Liang segera melamar gadis pujaannya. Sang perempuan dikabarkan menangis dan bersedia menikah dengan Liang. Pria asal Amerika Serikat bernama Jeff Depp memiliki tangan berukuran raksasa dengan lingkar 49 cm. Sebelumnya, para ilmuwan telah memeriksa kondisi tubuh Jeff, namun mereka tidak menemukan adanya kelainan. Pria jago panco ini dikenal dengan julukan Popeye oleh penggemarnya di Amerika. Tangan Jeff sangatlah besar dan jauh berbeda ketika dibandingkan dengan tangan orang berukuran normal. Pria 52 tahun ini pernah mengikuti kejuaraan panco kelas dunia pada tahun 1980-an hingga meraih gelar juara dunia. Namun pada 1986, dia mengalami cedera pada lengan kanannya hingga memaksanya harus berhenti di kejuaraan tersebut. Pada 2012, Jeff memutuskan untuk mulai serius kembali di ajang kejuaraan panco dunia. Tapi kini ia beraksi menggunakan lengan kirinya. Dengan tangan sebesar ini, Jeff sedikit mengalami kesulitan ketika akan menekan nomor di ponselnya. Topan Sodelor menerjang wilayah Taiwan disertai angin kencang dan hujan deras. Topan Sodelor mencapai wilayah pantai timur Taiwan pada Sabtu pagi waktu setempat. Topan ini menumbangkan pepohonan dan memicu tanah longsor di salah satu desa terpencil di wilayah Taoyuan. Seluruh warga desa telah dievakuasi. Longsoran lumpur menerjang desa. Nyaris 700.000 warga di Taiwan tidak mendapat aliran listrik dengan banjir dan hujan deras terus melanda. Topan ini dilaporkan bergerak dengan kecepatan 237 km per jam, terutama di wilayah Suao. Akibat topan ini, sedikitnya 80 penerbangan internasional dibatalkan dan layanan kereta cepat dihentikan sementara. Sedikitnya 4 orang tewas akibat topan dahsyat ini. Otoritas tempat menyebutkan 4 orang tewas akibat serangkaian insiden yang dipicu topan ini. Salah satu korban tewas merupakan petugas pemadam kebakaran di wilayah Pintung. Satu korban tewas lainnya merupakan seorang pria yang tertimpa papan iklan raksasa yang roboh. Sedangkan 2 korban tewas yang lain ialah seorang bocah perempuan berusia 8 tahun dan ibunya yang tersapu gelombang laut saat topan melanda. Ribuan orang di Taiwan dievakuasi dengan catatan sekitar 1.300 orang berada di pusat-pusat pengungsian. Pemerintah Prancis telah mengerahkan pesawat pencari, helikopter, dan perahu di sekitar Pulau Réunion, Samudra India. Ini dilakukan untuk mencari lebih banyak puing dari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak 8 Maret 2014. Pemerintah Malaysia sendiri meminta wilayah pencarian diperluas.
Hal ini dilakukan menyusul kepastian bahwa bagian sayap pesawat ini terbawa arus Samudra Hindia dan terdampar di Pulau Renyu yang jauh dari lokasi semula perkiraan jatuhnya pesawat. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memastikan bahwa puing yang ditemukan ini merupakan bagian dari MH370. Menanggapi pengumuman tersebut, keluarga korban meminta pencarian terus dilakukan sampai badan pesawat dan korban ditemukan. Pihak berwenang di pulau-pulau tetangga seperti Mauritius dan Madagaskar diminta untuk menyisir garis pantai guna mencari puing-puing. Pemerintah Mauritius menyanggupi permintaan tersebut dan mengerahkan pasukan penjaga pantai serta meminta nelayan untuk ikut melakukan pencarian. Hingga kini pesawat berpenumpang 239 orang itu termasuk warga negara Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok ini belum diketahui keberadaannya sejak menghilang dari radar dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014. Karena terbukti membunuh tetangganya Valentina Ulanova, polisi menangkap Tamara Samsonova, perempuan berusia 68 tahun. Polisi mengetahui pembunuhan terhadap pensiunan ini, polisi menyelidiki kamera CCTV yang memperlihatkan Samsonova membawa plastik besar yang diduga adalah potongan tubuh Ulanova pada tengah malam di tempat tinggal Saint Petersburg, Rusia. Mantan pekerja hotel ini resmi mengenakan baju tahanan pada 28 Juli lalu. Dalam proses pengadilan, Samsonova makin memperlihatkan tindakan yang tidak wajar. Saat hakim memutuskan penahanan terhadapnya, ia justru merayakannya dengan mencium jurnalis yang meliput persidangannya. Saat menangkap Samsonova, polisi menyita buku harian Samsonova yang mengungkapkan kejahatannya. Meski mengaku baru membunuh 2 orang, dari buku harian nenek ini, ia diketahui setidaknya telah membunuh 11 orang. Di antara korbannya adalah tetangga, mantan penyewa apartemen, dan suaminya sendiri yang ia laporkan hilang 10 tahun lalu. Para tetangga menuturkan bahwa Samsonova adalah nenek yang aneh sekaligus mencurigakan walaupun sehari-hari pendiam. Peneliti dari Universitas Kyoto, Jepang sukses menciptakan kue berbahan dasar kotoran hewan. Panganan ini berjenis cheesecake. Alih-alih memakai susu, yogurt yang jadi salah satu bahan utama kue ini berasal dari bakteri yang dikumpulkan dari ampas kotoran gorila. Peneliti pemilik ide gila ini, Juichi Yamagiwa, menyatakan cheesecake yang ia ciptakan sangat layak dikonsumsi dan memiliki cita rasa tersendiri. Ia mengatakan bahwa timnya sejak lama mempelajari jenis bakteri yang hidup di kotoran gorila Afrika. Uniknya lagi, Yamagiwa tidak sekedar pamer keberhasilannya membuat kue dari bakteri kotoran. Ia menjual 150 cheesecake unik ini di kantin universitas. Satu piring kue olahan bakteri kotoran ini dihargai 399 yen atau setara Rp40.000. Seorang penumpang pesawat Virgin Air bernama Rick melihat adanya UFO yang terbang bebas di atas langit. Fenomena ini terjadi saat pesawat Virgin Air hendak lepas landas dari Bandara John F. Kennedy di New York. Rick mengatakan bahwa UFO dengan kecepatan tinggi ini menyalip pesawat yang sedang ia tumpangi. Menurut para ahli luar angkasa, fenomena ini sering terjadi dan menyebabkan berbagai spekulasi di bumi. Meski begitu, hal ini dianggap tidak menimbulkan bahaya yang serius bagi kehidupan. Ia merekam kejadian aneh ini dan mengunggahnya ke sosial media. Ia mengatakan sengaja mengunggahnya ke sosial media untuk mendapat banyak komentar dari teman dan orang-orang yang melihat video tersebut. Baru-baru ini Minion membuat kehebohan di satu jalan raya di Dublin, Irlandia.
Penyebabnya, balon raksasa Minion, yakni karakter Kevin, tiba-tiba terjatuh dan menutupi jalan raya. Peristiwa ini membuat mobil-mobil terhenti selama lebih dari 15 menit. Diketahui angin kencang membuat balon raksasa ini jatuh. Dari foto yang diunggah ke media sosial Facebook, terlihat polisi mencoba mengatasi keadaan. Seorang pengendara mengaku terjebak selama 15 menit akibat kejadian itu sebelum akhirnya boneka raksasa ini dikempiskan dan dibawa oleh warga setempat. Pemirsa, telah berbagai peristiwa yang terjadi selama sepekan, versi On The Spot. Karena musim kemarau berkepanjangan, ular piton serang warga. Saksikan beberapa peristiwa akibat yang terjadi saat musim kemarau di Indonesia lainnya hanya di On The Spot.